Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, baru saja STDI Imam Syafi'i Jember melaksanakan wisuda ke-8 tahun 2022. Dan Alhamdulillah para wisudawan sangat berbahagia sekali karena setelah menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun mereka dinyatakan resmi lulus dan juga menyandang gelar. Tentunya ini bukan akhir, tapi ini justru adalah awal pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya. Nah, dari sekian banyak sosok alumni, saya berhasil menjumpai salah seorang alumni, Pak, saya bilang ya. Alumni yang mana beliau ini ternyata kita bisa bilang nggak muda lagi, Pak, ya? Iya. Tapi itu fakta ya, Pak, ya? Fakta seperti itu. Saya menyapai dengan Pak siapa? Adnan. Pak Adnan. Pak Adnan, assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat dulu Pak. Barakallahu fikum, semoga ilmunya berkah, Pak, ya. Amin. Aslinya mana Pak Adnan? Aslinya Ambulu Jember. Ambulu Jember. Asli Ambulu Jember. Oke. Ini unik, Pak. Rata-rata kalau masuk ke jenjang S1 itu kan usia produktif, Pak, ya, 19 tahun, 20 tahun, atau mungkin ya 20-an. Nah, Pak Adnan ini masuk ke STDI waktu itu umur berapa, Pak? Kalau nggak salah waktu itu sekitar berapa ya? Pokoknya di atas 40 tahun lah. Di atas 40 tahun, dan waktu itu saya kira itu sudah nggak muda lagi gitu. Tapi ketika ada kesempatan untuk masuk ke jenjang kuliah, maka saya nggak mensia-siakan kesempatan itu. Karena yang susah ketika di usia tua untuk belajar itu mencari kesempatan untuk belajar. Betul. Ketika ada kesempatan, saya langsung tidak pernah menyia-nyiakan. Walaupun dari sisi finansial mungkin saya nggak ada. Tapi alhamdulillah berjuang, Pak, ya? berkat pertolongan Allah dimudahkan segala urusannya. Di Pak Adnan selain kuliah di STDI aktivitasnya apa? Bekerja juga, Pak? Saya bekerja, dan hari-hari saya itu sebelum saya masuk STDI saya adalah sebagai seorang tukang cukur. Tukang cukur. Sampai sekarang, Mas? Dan sampai sekarang alhamdulillah masih saya tekuni, memang itu pekerjaan saya sebelum saya masuk STDI. Oke, baik. Antum dari jurusan apa, Pak? Ahwal Syakhsiyah. Ahwal Syakhsiyah, ya. Ya, uniknya dari sekian banyak mahasiswa, beliau dengan segala keterbatasan usia, Pak, ya, tidak muda lagi. Lalu juga beliau menyampaikan kondisi perekonomian, tapi bismillah, alhamdulillah beliau bisa lulus tepat waktu, Pak. Masya Allah, ini bikin minder mahasiswa lainnya yang muda, ya, yang muda-muda, yang mungkin dari sisi finansial, dari sisi mungkin tenaga, umur tuh jauh lebih muda, mungkin lebih prima. Mungkin bisa berbagi tips, Pak, apa yang buat antum nih bisa tepat manajemen waktu yang baik nih, Pak? Yang penting kita harus benar-benar pinter-pinter memilih waktu, ya. Karena saya kuliah itu harus pulang balik itu sekitar hampir 25 kilo itu tiap hari. Setiap hari? Iya. Terus harus STDI ke Ambulu setiap terus hari? Setiap hari itu. Kadang Senin sampai Sabtu kadang itu. Terus dari sampai rumah kadang harus istirahat sebentar, terus mungkin harus mencari nafkah dan sebagainya. Terus malam harinya juga harus murojaah. Karena kalau kita kuliah di STDI tanpa murojaah, saya kira nggak akan bisa selesai gitu. Karena terus saya harus bisa mendapat di akhir-akhir apa itu perkuliahan. Kenapa saya bisa menyelesaikan sampai 8 semester? Karena setiap hari kita harus menyisihkan sedikit waktu untuk itu harus karena kita dikejar oleh waktu gitu. Tanpa kita menyisihkan sedikit waktu untuk skripsi, maka saya kira nggak akan selesai. Dan itu yang saya alami. Walaupun kadang-kala di sela-sela kita mencari bahan untuk bahan skripsi, kadang nggak menemukan sama sekali itu. Tapi harus gitu. Mungkin hari pertama nggak nemu, kedua ada gambaran, ketiga baru kita tuangkan. Dan saya merasakan saya ingin nyantai seperti orang-orang yang lain itu, saya merasakan nggak bisa gitu loh. Saya harus selesaikan gitu. Karena saya udah nggak muda lagi. Dengan perjuangan yang menurut saya sekuat tenaga saya, harus bolak-balik, harus mikir yang lain, mikir ekonomi, anak-anak, istri, semuanya alhamdulillah. Yang penting, yang pertama adalah kita semangat. Terus yang kedua, walaupun sudah tua, tapi semangat harus selalu muda.
Sehingga dengan semangat yang muda itu kita insya Allah bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Baik ya, Pak, mungkin ada sedikit nasihat antum Pak kepada mereka yang mungkin sampai saat ini masih ragu untuk belajar di usia yang mungkin tidak muda lagi. Belajar memang bisa di mana saja Pak ya, selama yang diajarkan adalah sesuatu yang memang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Nah, bagi antum nih Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan usia mungkin yang jauh lebih muda dari antum, apa semangat yang bisa antum bagikan untuk mereka? Kita walaupun usianya sudah tidak muda, kita harus punya jiwa dan semangat yang tinggi untuk belajar gitu. Apalagi ini adalah ilmu agama, pasti mesti dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Sehingga pesan saya bagi yang muda-muda, kalau yang tua aja bisa, kenapa yang muda tidak bisa lagi gitu. Yang penting bagaimana kita bisa memanage waktu itu sedemikian rupa sehingga waktu yang diberikan oleh kampus untuk menyelesaikan tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga waktu itu harus benar-benar. Manajemen waktu Ya, berarti Pak. terutama yang menjadi kendala di sini adalah masalah gadget gitu. Kadang banyak teman-teman itu saya lihat mereka itu mencari data untuk skripsi itu 2 jam, tapi YouTube-nya 3 jam, 4 jam, waktu habis. Instagram-nya, Facebook-nya Pak ya. Dan kita dibatasi waktu gitu. Betul. Sehingga ketika kita lengah terhadap waktu yang telah diberikan, maka kita nggak akan bisa menyelesaikan tepat waktu. Baik. Begitu, Kita sampaikan terima kasih Pak ya atas waktunya, sharingnya singkat tapi Masya Allah ya, ini 4 tahun bukan perjuangan yang singkat Pak ya, perjuangan yang luar biasa, tapi semoga memang nasihat singkat ini bisa mengalir khususnya mungkin bagi calon-calon mahasiswa yang akan belajar di kampus SD Imam Syafi'i Jember atau dimanapun Anda semua yang berada. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, Alhamdulillah kalau tadi kita sudah menjumpai salah seorang mahasiswa yang memiliki kisah inspiratif, unik dan harapannya ini bisa menginspirasi. Saat ini sedang bersama saya ada Kaprodi, Kepala Program Studi Jurusan Ahwal Syakhsiyah SD Imam Syafi'i Jember. Ahlan Ustaz. Ahlan bikum. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, setiap tahun jumlah mahasiswa Prodi ini Alhamdulillah meningkat Ustaz. Alhamdulillah meningkat terus, walaupun di beberapa kali wisuda itu sempat menurun sedikit, tapi akhirnya bisa bertambah lagi. Alhamdulillah. Tapi secara jumlah mahasiswanya banyak Ustaz ya? Alhamdulillah banyak dan sangat dominan gitu. Alhamdulillah ya. Persaingan sehat nih Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Antara kedua prodi yang ada di STDI. Oke Ustaz, kita ngobrol lagi karena setiap tahun tentunya animo calon mahasiswa ini kita yakini meningkat Ustaz, karena alhamdulillah bismillah juga STDI semakin dikenal oleh masyarakat. Ustaz, apa yang bisa antum sampaikan kepada mungkin masyarakat ya, mewakili prodi AHI sendiri, bahwa seperti kisah tadi itu ya, Masya Allah beliau tuh sudah umurnya tidak muda lagi, Pak Adnan itu, tapi ternyata masih bisa loh kuliah di STDI. Nah, itu apa yang bisa antum sampaikan untuk calon mahasiswa? Ya, Masya Allah kepada teman-teman sekalian yang di luar sana yang mungkin masih mau maju mundur gitu, semangat belajar agamanya, pengen mendalami ilmu syar'i, tapi ngelihat usia kok akhirnya mikir-mikir jadi maju mundur gitu. Dan barusan kita dengar apa yang disampaikan Pak Dan Kohar tadi, beliau adalah lulusan yang menurut saya sangat inspiratif sekali gitu ya. Di usia beliau yang 40-an ke atas, mendekati 50 waktu itu, beliau mendaftar ke STDI. Mendaftar di STDI dan alhamdulillah ternyata bisa menjalani itu sampai selesai dan nggak molor, alhamdulillah. Dan 8 semester, 4 tahun itu bagi anak-anak yang usianya memang usia-usia kuliah 20-an tahun itu sangat prestasi, bisa selesai tepat waktu. Apalagi ini bisa diselesaikan oleh orang yang sudah berkeluarga, kemudian yang sudah punya anak, dan ya banyak kesibukan di luar, usianya juga sangat Masya Allah, nggak mudah lagi gitu. Mudah lagi, betul. Tentu ini nggak perlu menjadi hambatan kita ya, karena usia, karena keluarga gitu kan, untuk mengurungkan diri dari thalabul ilmi. Maka justru ini menjadi penyemangat bagi kita agar menuntut ilmu itu nggak harus masih muda kok. Ketika udah usia lanjut juga insya Allah masih tetap bisa gitu. Ya walaupun dengan berbagai keterbatasan, tapi seiring dengan meningkatnya semangat dan tekad dan juga manajemen waktu dan kegiatan yang baik, maka insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik, insya Allah. Ustaz. Oke, ke depan ya Ustaz ya, mungkin bagi yang tadi antum bilang ada yang maju mundur ya.
prospek ke depan ketika mereka memilih masuk ke prodi ahwal syakhsiyah ini seperti apa, Ustaz? Apakah cuman bisa jadi seorang dai aja atau bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Ya, memang prodi ahwal syakhsiyah sangat istimewa bagi saya. Pertama memang saya home base-nya di ahwal syakhsiyah. Karena di sini di prodi kita lebih ditekankan mendalami ilmu-ilmu fikih, ilmu hukum Islam secara umum sebenarnya. Walaupun ada penjurusan hanya lebih intensif di hukum keluarga. Hukum keluarga yang berkaitan dengan nikah, kemudian waris dan seterusnya. Tapi secara prinsip di ahwal syakhsiyah juga mempelajari ilmu-ilmu fikih secara komplit ya, dari mulai fikih ibadah sampai fikih hudud, fikih jinayat. Semua kita dalami. Kemudian usul fikih juga kita pelajari selama kurang lebih 8 semester, usul fikih 1, 2 sampai 8 seperti itu. Sehingga ketika mahasiswa memilih ahwal syakhsiyah, dia insyaallah akan memiliki bekal yang kuat untuk permasalahan hukum Islam gitu, seperti itu. Harapan kita seperti itu. Insyaallah. Jadi luas sekali, Ustaz, sebenarnya. Insyaallah sangat luas sekali. Baik ya. Apalagi sekarang juga daftar di kampus STD juga lebih mudah dan murah, Ustaz ya. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik untuk belajar di kampus ini bisa kunjungi di pmb.stdiis.ac.id. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Barakallahu fikum. Semoga semakin banyak mahasiswanya. Amin. Dan harapannya bisa juga bermanfaat untuk bangsa dan negara, Ustaz. Amin, ya. amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.